berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Shalom God lovers, senang berjumpa kembali dalam program Raised in God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih, lesu, dan berbeban berat. Jangan menyerah, sebab Tuhan mengundang kita untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberikan kelegaan kepadamu." Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena sepanjang kegiatan kami hari ini, Tuhan yang sudah memimpin kami pergi berkegiatan, Tuhan juga yang sudah kembalikan kami dan tiba di rumah dengan tidak kurang apapun. Terima kasih kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga kami. Dan sebelum kami tidur, kami ingin dengar firman Tuhan karena kami tahu firman-Mu itu, dia menyejukkan, menyegarkan, meneduhkan, menenangkan hati kami. Terima kasih Bapa dalam surga, tolong hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita baca satu bagian Alkitab di dalam Kejadian 1 ayat 28. Alkitab berkata, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan yang menciptakan manusia. Dan Tuhan menciptakan manusia itu bukan hanya sekedar diciptakan, tetapi ada tujuan dan maksudnya Tuhan menciptakan kita. Kalau kita membaca dalam Kejadian tadi, atau saudara mendengarkan apa yang saya bacakan, dalam Kejadian 1 ayat 28, ternyata kita punya satu tugas. Punya satu mandat, saudara, yang diberikan kepada kita oleh Tuhan, yaitu tugas ilahi pembangunan. Tugas ilahi pembangunan itu, saudara-saudara yang terkasih, artinya saudara dan saya diberikan Tuhan untuk bekerja. Kita tidak boleh bermalas-malas menjadi anak Tuhan, tapi kita harus menjadi anak Tuhan yang rajin. Zig Ziglar, seorang motivator terbaik dalam sebuah buku, See You on Top. Dia bilang begini, Anda gak perlu hebat untuk memulai sesuatu, tapi Anda harus memulai sesuatu kalau mau jadi hebat. Jadi tidak ada orang yang bisa menjadi hebat tanpa buat sesuatu. Tidak ada orang yang bisa menjadi orang yang terus menaik dalam hidupnya kalau dia berlipat tangan saja. Karena itu, saudara yang terkasih, kerajinan, maksimalkan hidupmu supaya engkau menjadi orang yang berhasil. Kalau saya batuk, saya harus minum. Kalau saya nggak ambil air ini, saya nggak bisa minum. Itu menunjukkan bahwa salah satu kebenarannya orang harus berusaha untuk kemudian mendapatkan jalan keluar. Dan manusia yang pertama yang namanya Adam diciptakan Tuhan supaya dia dan Hawa bekerja keras, menaklukkan bumi ini. Mereka mengusahakannya, mereka memeliharanya. Jadi Anda dan saya sebagai orang Kristen juga harus memelihara apa yang ada di sekitar kita. Kalau kita melihat Allah menciptakan manusia, itu sebelum dia menciptakan, saudara-saudara yang terkasih, sesudah dia menciptakan akan pohon-pohon
yang berbuah, berbiji untuk menjadi makanan daripada manusia. Jadi ketika manusia diciptakan, saudara, sudah ada sesuatu yang disiapkan untuk mereka menikmati. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, mandat ilahi ini pada zaman sekarang, mandat ilahi pembangunan adalah pekerjaan yang Tuhan kasih kita masing-masing. Apakah Anda berkecimpung dalam dunia pemerintahan? Apakah Anda bekerja, saudara yang terkasih, sebagai seorang pengusaha? Melayani, melakukan apa saja, saudara yang terkasih. Maka harus diusahakan, dikerjakan dengan sebaik mungkin. Saya tidak tahu apakah Anda pulang di rumah hari ini lalu Anda berkata, kenapa saya nggak buat ini, kenapa saya buat itu, kenapa saya nggak maksimal, kenapa saya biasa saja. Maka malam hari ini saya mau bilang mulai besok, Anda dan saya harus terus memberikan yang terbaik kepada Tuhan dengan apa yang sudah dipercayakan kepada kita. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh, saudara yang terkasih. Jangan ada lagi orang yang suka terlambat kalau datang ke kantor. Apalagi kalau datang ke gereja, saudara yang terkasih. Jangan ada yang bangun pagi seenaknya. Bangun lebih pagi dari orang lain untuk cari Tuhan. Waktu saya sakit, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, 3 tahun yang lalu. Di awal-awal 1 bulan awal saya suka bangun tengah malam. Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika bangun jam 2 karena gak bisa tidur. Sebab sakit saya itu yang membuat peredaran saya tidak lancar. Saya bangun jam 2 dan saya mulai berdoa. Saya nyanyi, saya berdoa, memuliakan Tuhan. Dan saya bilang sakit penyakit, saya tidak akan pernah menyerah menghadapi sakit penyakit. Saya akan berserah dan menyerah kepada Tuhan. Karena saya tahu Tuhan berikan saya kekuatan. Jadi saya mendapat kelegaan yang luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu tanggung jawab sebagai seorang hamba Tuhan ketika diberikan kepada Tuhan, maka saya harus melakukan itu baik-baik, sungguh-sungguh, habis-habisan, supaya mendatangkan kesejahteraan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar saya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, jadi mandat ilahi bekerja itu adalah mandat ilahi, perintah ilahi daripada Tuhan. Semua anak Kristus Tuhan harus bekerja. Belajar kepada semut, kata Amsal, dan jadilah bijak. Semut itu, saudara yang terkasih, kalau dia membawa ampas kelapa dan dia nggak kuat, maka ada semut-semut yang lain datang tolong dia. Menjadi anak-anak Tuhan di tengah-tengah negeri tercinta ini, kita harus menjadi orang-orang yang punya kesaksian baik. Karena kita menghayati perintah ini. Bukan sekedar karena digaji, saudara. Bukan sekedar karena dibayar. Tapi karena kita menghayati perintah ini yang menyatakan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk kita giat dalam bekerja. Zig Ziglar yang tadi saya kutip bukunya, See You on Top. Dia adalah seorang majelis gereja. Dia rajin, saudara-saudara yang terkasih, melayani Tuhan. Tapi dia juga rajin untuk berbisnis awal-awal. Dia begitu giat dalam bekerja, tetapi dia giat juga dalam pelayanan. Sehingga satu kali Tuhan menempatkan dia jauh sebelum motivator yang lain, dia Zig Ziglar sudah muncul sebagai motivator yang luar biasa. Kemana-mana disambut dengan karpet merah, turun dengan pesawat pribadi, saudara-saudara yang terkasih. Karena bekerja keras pasti ada hasil. Tidak boleh ada orang yang nganggur, anak-anak Tuhan. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk saudara-saudara yang terkasih. Kita bertanggung jawab untuk hidup kita. Tetapi mandat ilahi yang kedua, perintah ilahi yang kedua adalah di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20. Dikatakan begini, saudara yang terkasih. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Maka ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita tahu persis bahwa perintah ini, saudara, kata-kata ini adalah dikatakan oleh Yesus kepada murid-murid. Bukan sekedar 11 murid waktu itu atau 12 saudara-saudara yang terkasih. Tetapi ada puluhan, ratusan orang yang kemudian saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan dipesankan kepada Yesus supaya mereka menjadikan seluruh bangsa itu murid. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus,
Perintah ini adalah perintah agung, mandat ilahi, yang dikatakan mandat ilahi spiritual. Jadi setiap anak-anak Tuhan punya dua mandat ilahi ini. Mandat ilahi pembangunan, bekerja dengan keras, bekerja dengan giat. Tapi juga mandat ilahi spiritual, membawa orang kepada Tuhan. Satu ketika Tuhan bawa saya pelayanan ke sebuah negara, di sebuah kota yang namanya Sydney di Australia. Lalu teman-teman dari gereja itu di mana saya pelayanan, kurang lebih 2 bulan lebih saya ada di sana. Mereka bilang, Pak Henry, ini ada seorang ibu ulang tahun. Bapak mau nggak datang nyanyi-nyanyi? Saya bilang oke. Tapi dia belum Kristen, ya enggak apa-apa. Lalu saya masih ingat saya nyanyi sebuah lagu daerah. Tapi kemudian lagunya saya switch ke lagu rohani. Lalu saya nyanyi beberapa lagu, lalu saya berhenti. Lalu dia berkata, Pak kenapa berhenti, nyanyi lagi? Saya bilang, ibu mau nyanyi lagi? Dia bilang mau. Lalu saya pegang Alkitab dan saya bilang, sebelum saya teruskan saya boleh nggak baca beberapa ayat? Dia bilang silakan. Lalu saudara-saudara yang terkasih, saya baca firman Tuhan dari Yohanes 1 ayat 12. Dari Roma 3 ayat 23, Roma 6 ayat 23. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika saya baca itu dan saya nyanyi lagi, saya tantang dia. Hari itu dia buka hati, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Teman-teman yang terkasih, jangan di rumah lalu Anda berkata ini tugas pendeta, ini tugas majelis. No, ini tugas kita semua yang memanggil Yesus Tuhan. Dia perintahkan kita untuk menjadikan orang lain murid. Kenapa demikian? Sebab di luar Yesus kebinasaan yang sedang menanti. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan puas hanya bekerja, jangan puas hanya menerima gaji tiap bulan dalam pekerjaanmu, tetapi puaskanlah hati Tuhan Yesus dengan mempersembahkan jiwa sesat kepada Tuhan. Karena itu gereja menjadi tetap penting. Karena itu persekutuan menjadi tetap penting. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, ibadah pribadi di rumah tetap penting. Tangisilah jiwa-jiwa sesat kepada Tuhan, supaya satu ketika mereka boleh buka hati, percaya kepada Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, Anda dan saya harus punya sukacita, gairah yang luar biasa untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Nikodemus, tokoh agama yang hebat saat itu ketika datang kepada Tuhan pada malam hari. Karena dia tidak mau datang pada siang hari, gengsi saudara yang terkasih. Ada banyak orang akan lihat dia, kok pasti pikir, kenapa guru besar orang hebat mesti datang kepada Yesus, yang Yesus berkata meletakkan kepalanya pun dia nggak ada tempat. Dan Yesus berkata kepada dia, kamu harus dilahirkan kembali. Kenapa? Tahu banyak tentang Tuhan, tapi tidak mengalaminya, nol Bapak Ibu. Karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, malam hari ini, nanti kalau Anda mau tidur, sesudah saudara yang terkasih mendengarkan acara Raise in God ini, berdoa memikirkan beberapa orang, baik saudaramu, baik sahabatmu yang belum kenal Tuhan Yesus, belum percaya. Doakan mereka, mulai bangun imanmu di atas doa yang demikian. Tangisilah jiwa-jiwa yang demikian, supaya mereka bisa buka hati dan percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat. Ada mahkota yang Tuhan siapkan bagi ada yang membawa jiwa kepada Tuhan. Ada sukacita yang luar biasa terjadi di sorga ketika ada satu orang datang kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya. Dan saudara bisa dicatat sebagai orang yang mendapatkan mahkota. Mahkota karena membawa orang datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita istirahat pada malam hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur malam hari ini Engkau ingatkan kami. Kami punya dua tugas ilahi. Tugas ilahi pembangunan. Mengerjakan semua apa yang Tuhan tempatkan kami. Di pemerintahan, di swasta, berdagang, pekerjaan apa saja Tuhan. Biarlah kami lakukan dengan penuh sukacita, penuh tanggung jawab. Karena itu Tuhan yang menyuruh kami demikian. Tetapi Tuhan tolong kami juga supaya kami
ingat akan perintah ilahi daripadamu. Perintah ilahi spiritual, yaitu membawa orang untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Yesus, terima kasih. Mungkin kami nggak pandai bicara. Mungkin kami adalah orang-orang biasa dengan pendidikan biasa. Tapi kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam diri kami, kuasa yang besar, yang dahsyat itu akan menolong kami supaya walaupun bahasa kata-kata kami terbatas, tapi Tuhan akan mengerjakannya. Sebab ketika kami mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh dan mengasihi jiwa-jiwa sesat, maka kami percaya surga tidak akan tinggal diam. Hamba menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang sudah letih pulang kerja. Malam hari ini mereka boleh tidur dan mereka boleh berkata, yes, we are the ambassador of Christ. Kami adalah duta-dutanya Kristus. Pakai kami semua menjadi alat di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, jika saat ini Anda atau keluarga mengalami pergumulan dan membutuhkan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa Anda hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Silahkan jika Anda ingin memberi komentar di ruang komentar di channel Diaspora TV. Mazmur 4 ayat 8 dan 9 berkata, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat beristirahat dan nikmati Raising God malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.